Baik, jadi dari sini bisa terlihat ya bahwa masing-masing adalah kontras ya. Di sini K1 dan K2, di sini K1 dan K3. Kita lihat ini koefisiennya kita kalikan. 1 C1 dengan 3 ya. C1 kali 1 0 kali negatif 1 3 0 kali negatif 1, kemudian 0 kali negatif 1 dan negatif 1 kali 1. Di sini akan ketemu 0 ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketiga-tiganya merupakan kontras ortogonal. Sebenarnya kemudian kita lanjutkan bagaimanakah penggunaannya, begitu ya. Penggunaan untuk menguji apakah ada perbedaan pada perlakuan yang akan kita ujikan. Yang pertama adalah di sini yang pertama membuat hipotesis ya. Hipotesisnya H0 adalah KP sama dengan 0 dan KP tidak sama dengan 0. Kemudian membuat jumlah kuadrat kontras ya atau JKKP. Rumusnya seperti ini, kalau sampelnya sama, KP kuadrat dibagi koefisiennya dikuadratkan dibagi N-nya. Kalau sampelnya tidak sama, di sini kontrasnya dikuadratkan dikalikan dengan masing-masing N baru dijumlahkan, seperti itu. Kemudian menentukan kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu sebutannya bisa RJK ya. Nah, ya ini bisa RJK atau RJK ya. RJK itu adalah kuadrat tengah, ini pakai kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi 1. Jadi bisa dikatakan ini hasilnya pasti sama dengan ini ya, sama dengan langkah yang ke B ini karena dibaginya adalah dibagi 1. Kemudian menentukan statistik dari FKP. Nah, rumusnya adalah KT KP ya. Jadi langkah yang C dibagi dengan KT kekeliruan ini. KT kekeliruan ini dibuat dari tabel ANAFA. Kemudian menentukan kriteria ujinya. H0 ditolak jika FKP ini ya, hitung ini lebih besar dari F tabelnya. Nanti kita menggunakan tabel F. Kemudian kebalikannya ya, H0 diterima jika FKP-nya kurang dari F tabelnya. Nah, di sini buat kesimpulan. Nah, sekarang kita akan ke contoh. Berdasarkan kasus contoh 32, yaitu contoh yang kalian kerjakan ya, diketahui bahwa eksperimen dilakukan dengan 4 buah perlakuan. Pelakuannya adalah efek waktu belajar ya terhadap hasil belajar, dan di sana ditentukan DK-nya 3 ya, karena DK itu kan derajat kebebasan ada 3 ya, K-1 ya kan, jadi 4 kurang 1 3. Karena itu dapat dibentuk kontrasnya adalah 3 ya, paling banyak 3 sebenarnya, paling banyak dapat 3. Di sini saya menggunakan contoh yang sudah saya buat tadi ya. Kita ingin membandingkan perlakuan ke-1 dan ke-4, kemudian perlakuan kedua dan ketiga, dan di sini rata-rata perlakuan 1 4 dibandingkan dengan rata-rata perlakuan 2 dan 3. Lakukanlah uji rata-rata setelah ANAFA dengan menggunakan kontras ortogonal dengan alfanya 5%. Nah, seperti itu. Baik, di sini akan sambil saya buka dengan contoh yang minggu lalu ya. Baik, minggu lalu kita punya soal seperti ini ya. Saya nanti masih menggunakan data yang belum saya coding ya. Belum saya coding, tapi misalnya kalian mau pakai cara yang coding juga bisa saja seperti itu. Oke, di sini saya akan bandingkan 1 dan 4, pagi dan malam, siang sore, dan rata-rata bagaimana dengan siang sore ya. Kemudian yang pertama adalah kita membuat hipotesisnya. Di sini karena kita ada 3 kontras, maka nanti ada 3 hipotesis ya. Ini kita dari kontras yang pertama dulu. Hipotesisnya adalah H01 adalah K1 sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan efek rata-rata perlakuan ke-1 pagi dan perlakuan ke-4 ya terhadap hasil belajar ya. K1-nya ini adalah kebalikannya ada perbedaan. Yang kedua, menyesuaikan, tidak ada perbedaan efek rata-rata perlakuan kedua dan perlakuan ketiga ya. Kemudian H1 ini kebalikan dari H0-nya. Yang ketiga adalah tidak ada perbedaan rata-rata efek perlakuan ke-1 dan ke-4 dengan rata-rata perlakuan kedua dan ketiga. Ini untuk hipotesis yang ketiga. H1-nya maka kebalikannya dari H0-nya.
Kemudian yang kedua adalah menentukan JK kontras ya, atau JKKP tadi ya. Kita menentukan JK1, JK2, JK3 gitu ya. Nah, ini kita tentukan dulu J1-nya. J1-nya ini dapat dari sini ya. J1, jumlah J2, jumlah J3, dan jumlah J4. J1-nya 286, J2-nya 292, J3-nya 218, dan J4-nya 210. Seperti itu. Kemudian JK K1. Ya, kita lihat apa tadi rumusnya ya. Nah, kita lihat rumusnya, kita split ya, biar bisa ngintip yang lain. Mana ini splitnya? Ya, split. Ya. Ya, kita lihat tadi rumusnya untuk JKKP-nya ya. JKKP tadi rumusnya adalah, ini kan N-nya sama ya, jadi kita pakai yang sama nih. KP kuadrat. Ya, KP tadi kan J1 min J2 ya kan. Nah, J1-nya ada 286 dikurangi J2 J4 ya, sorry. K1-nya tadi kan J1 dan J4, maka di sini J286 dikurangi ini 210 kan, J1 kurangi J4 dikuadratkan ya, dibagi dengan N kali sigma dari CI. Karena di sini N-nya kan sama semua, maka 5-nya kita bawa keluar notasi sigma. Kemudian kontras IP, di sini I-nya kan kita pakai I-nya kan apa? 2 ya, karena 2 pelakuan kan, 1 dan berapa? 1 dan 4 ya, 1 dan 4. Kita lihat C1 ini tadi. C1 ini, nah C1 ini kan kontrasnya adalah dari sini ya. Nah, kita lihat di sini JKKP-nya adalah ini ya 286 dikurangi J4-nya 210 ya, maka dikuadratkan kemudian dibagi dengan N kali sigma. Ini kan di sini CIP-nya kan 1, sini negatif 1, maka dikuadratkan dulu baru dijumlahkan ya, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kan 2 ya kan, 2 kali 5 kan 10, sehingga JK1-nya adalah 5776 dibagi 10 sama dengan 577,6. Oke, yang JKK2 nanti bisa dilanjutkan ya, berarti di sini apa? Kita lihat di sini J2 dikurangi J3, berarti 292 dikurangi 218 dibagi, apakah sama di sini? Sama ya. N-nya 5, kemudian ini yang pertama juga 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Ya, yang JKK3. Yang JKK3 nanti di sini apa berarti? Berarti J1 kurangi J2 ya kan? J1 dikurangi J2 berarti 286 dikurangi 292 gitu kan? Kurangi 218 ditambah 210 ya, dikuadratkan. Kemudian pembaginya gimana? Nah, di sini 4 koefisiennya ada semua ya, tetap 5, N-nya 5. Kemudian ini apa? 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali 5. Nanti akan ketemu JKK3. Silahkan nanti tugas kalian adalah melengkapi ya. Kemudian di sini kita menentukan kuadrat tengah dari kontras ini ya dia. KTK1 itu adalah JKK1 dibagi 1, maka hasilnya sama. Ya, ini juga sama ya. Ini juga JKK2 bagi 1, JKK3 bagi 1. Ini hasilnya sama dengan jumlah kuadrat di sini ya. Oke, kemudian kalau sudah ketemu, kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu menentukan FKP ya, FK1, FK2, FK3. Rumusnya adalah apa tadi? Rumusnya adalah ya KTK1 dibagi ini ya, KTK1 KTKP ya, KTK1 dibagi dengan apa ini? Namanya. Dengan kita lihat. Nah, dibagi dengan KT kuadrat tengah kekeliruan. Nah, ini kita lihat dari tabel ANAFA. Tabel ANAFA yang mana? Tabel ANAFA dari sini, dari contoh yang ini ya, dari contoh yang lalu ini. Nah, ini di sini
saya bisa melihat tabel ANAFA dari yang tugas kalian ya. Kan pasti sama walaupun mau di-coding berapapun nanti kata kekeliruannya itu akan sama ya. Di sini saya bukakan contoh ini dari hasil Mbak Juliana ya. Kelas C ini kebetulan pas buka saja. Nah, kita lihat tabel ANAFA-nya. Nah, kata kekeliruan tuh yang mana? Ya. Jadi, kata kekeliruan adalah di sini ya. KT kekeliruannya sini ya, RJK atau KT dari kekeliruan 12,7 ya. Jadi mau pakai yang di coding 45, mau tidak yang di coding, E-nya hasilnya ada 12,7 ya. Coba kita lihat nih yang coding 50 ya. Coding 50 ya. Yang coding 45 juga sama ya. Coding 45 juga akan ketemu 12,7 ya, seperti itu. Jadi KT kekeliruan itu dilihat dari RJK atau KT dari kekeliruan dalam tabel ANAFA. Ya, jelas ya, nanti sampai dicocokkan dengan tugasnya. Kalau masih belum 12,7 atau belum sama berarti ada kekeliruan gitu ya. Di sini KTKP ya, di KTK 1 tadi kan 577,6 ya, dibagi 12,7 ketemu 45,48 ya. Ini nanti menyesuaikan ya, kalau sudah ketemu di sini ya nanti dibagi 12,7. Ini juga udah ketemu di sini ya. Nah, ini KTK berapa? KTK 3 ya, dibagi dengan 12,7 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kriteria uji ya. Jika FKP, ini salah satu juga nggak apa-apa ya. Jika FKP lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak ya. Sekarang akan coba kita cari F 0,05 1,16. 1 ini dari mana? 1. Nah, 1 ini dari ketentuan ini ya. Ini kan alfanya 0,5, 1, kemudian K. K ini adalah kelompoknya ya. Ya, kelompok dibagi N-1. Di sini kan kita pakai yang sama kan, sehingga kita pakai kriteria ujinya yang ini gitu. Kita akan sama ya. Kalau yang tidak sama, berarti nanti kita pakai yang tidak sama ya. Nah, yang tidak sama mana? Nih. Ya, ternyata tidak ada ya. Berarti kalau tidak sama, nanti di sini akan menyesuaikan ya. Ya, N-nya kan berbeda-beda ya kan. Nah, di sini misalnya nah ini ya, kita bisa lihatnya di sini. Ini kan kita bisa di tabel ANAFA untuk yang tidak sama, berarti kita ambilnya adalah N-1 ya, dijumlahkan jumlah K gitu ya. Ya, ini contoh kalau jika tidak sama gitu kan, seperti itu. Jadi diambil dari derajat kebebasan yang kekeliruan di sini, karena ini sampel yang sama kan, nah diambilkan dari yang KN-1 seperti itu ya. Oke, kita akan lihat dalam tabel ya. Ya, tabelnya silahkan kalian membuka yang sudah share minggu lalu ya. Ada kita pakai yang F-nya adalah 0,05 di sini. Kemudian DK satunya adalah berapa ini? 1 ya. 1, kita ambil 1, kemudian DK 2-nya adalah 16 ya, ketemu ini ya. 4,49. Nah, sudah ketemu F alfanya, maka kesimpulannya apa di sini? Maka di sini kita bisa membuat kesimpulan ya, karena FK satunya adalah 45,48, F tadi F tabelnya 4,49, maka FK1 ini ya, FK1 ini lebih besar dari F tabelnya. Ya, lebih besar dari F tabelnya, maka karena lebih besar jadinya apa? H0 ditolak sesuai dengan kriterianya ya. Karena H0 ditolak artinya apa? H1 diterima gitu kan? Ya, kita lihat H0-nya apa, H1-nya apa. Kita mau pakai H1 ya, H1 diterima ini ya. Maka artinya apa? Ada perbedaan efek ya. H1-nya adalah ada perbedaan efek perlakuan ke-1 waktu pagi dan perlakuan ke-4 waktu malam. Nah, silakan dilengkapi ya untuk kesimpulan 2 dan kesimpulan 3. Berikut juga dengan yang ada ya, seperti itu. Nah, sekarang
kita akan melanjutkan ke materi